Faqala Talikin bi Habib, di riwayah ini, at-taqwa amalun bi ta'atillah. Nah, setelah kita menjalankan tawakal awalan, tengahnya kita ridho setelah mendapatkan, dan kalau kita tidak mendapatkan kita sabar, yang disebut orang yang takwa adalah amalun bi ta'atillah. Semua amalnya itu karena emang taat kepada Allah, bukan karena yang lain. Ada yang lain? Ya ada. Amalan pengen kaya banyak. Amalan pengen dilihat orang banyak. Amalan-amalan selain Allah itu banyak. Tapi ciri daripada orang yang takwa adalah amalun bi ta'atillah, amalan yang karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ala nurullah, dengan cahaya nurullah. Siapa cahayanya nurullah? Siapa cahayanya Allah? Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya apapun ya Allah kasih stempelnya, kasih penguncinya adalah sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi ta'atillah ala nurullah, yaitu syafaatnya Nabi, syariatnya Nabi, tata caranya Nabi, amalannya Nabi, ajarannya Kanjeng Nabi, bukan yang lain. Ala nurullah, ala syaitonillah misalkan, ala jiniyah ya, ala makhlukiyah ya. Tapi ala nurullah, siapa nurullah itu? Adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang bilang amalu bi ta'atillah, saya beramal karena Allah, taat karena Allah. Tapi tata lakunya, tingkah lakunya enggak. Yang dibaca bacaan kejawen, lakunya cinta Allah. Yang diamalkan itu syirik musyrik, lakunya cinta Allah. Nah ini, makanya kita harus tahu ala nurullah itu seperti apa. Kita harus mencari guru-guru yang sambung hatinya kepada hatinya Rasulullah SAW. Itu. Kalau kita sudah yakin dengan amal bi ta'atillah ala nurullah, sengaja takwa fi halal mahdo la ghairi. Nah ini ngeri ini. Orang yang takwa itu fi halalul mahdo. Orang yang bertakwa itu pikirannya, hatinya, perilakunya adalah yang halal-halal mahdo, murni, benar-benar murni, nggak ada campurannya. La ghairi, tidak dengan yang lain. Omongannya halal, pikirannya halal, telinganya halal, perilakunya halal, hatinya halal. Nggak pernah hatinya syirik sama orang, nggak pernah dengki sama orang, nggak pernah sombong hatinya, merasa syirik lewat sama kita, nggak pernah kita lakuin. Dengki enggak, kita udah aman. Yang lain enggak, tapi kadang-kadang sombong diri kita itu kadang-kadang banyak yang kejebak. Karena apa? Iblis itu gurunya para jin, para malaikat. Tapi kejebak dia menjadi dilaknat oleh Allah karena dia sombong saja. Dia ahli ma'rifat, dia ahli syariat. Dia tahu Allah itu Tuhannya. Dia tahu semuanya. Tapi karena sombong, Allah buang dia dengan posisi sebagai orang yang terlaknat. Makanya kadang-kadang begitu. Mana sudah merasa yang paling terbaik di antara yang terbaik, mungkin dari segi harta, segi jabatan, lupa. Kayak iblis kan begitu. Bahwa semua orang harus punya. Nah ini at-taqwa fi halalil mahdhu, orang yang takwa itu pikirannya, hatinya, semuanya yang melekat darinya adalah bicaranya halal, mahdhu itu murni. Jadi perbuatan baik yang sangat baiknya tidak tercampuri niat-niat yang lain. Hanya mudah-mudahan ya Pak ya, kita ini ya, tawakal dulu, belajar tawakal. Karena kalau kita diuji oleh ujian yang sangat berat, kita berat nanti. Kita masuk ke alam atau ke tangga ridho itu luar biasa. Kalau kita masuk ke tangga sobar apalagi Pak,
Bayangin aja nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Ayub segitu kayanya habis. Diusir sama kaumnya. Tubuhnya penuh dengan belatung. Masya Allah. Itu ujian masuk ke alam makom sabar Pak Nabi. Nabi Ibrahim dibakar. Nabi Musa, Nabi Isa. Kalau kita sudah belajar seperti ini, kalau masuk ke makom sabar, luar biasa. Nah itu. Fil halal madalla ghairi. Man kana ra'sun mala hittaqwa kallatil alsini an wasifa raihahu. Maka modal daripada orang yang bertakwa itu, jadi kalau orang jualan itu ada modalnya. Orang-orang yang bertakwa itu punya modal. Apa modalnya? Adalah lisannya itu dengan bicara yang halal. Jadi kalau kita ingin belajar takwa, yang pertama kali harus dijaga adalah lisannya. Makanya orang dulu, guru-guru kita, bukannya kita nggak paham, beliau mengajarkan kita zikir banyak nih di lisan. Apa sih tujuannya? Menjaga lisan Pak sebenarnya. Biar jangan kebanyakan ngomongin orang dan segala macam. Berzikir, bersolawat, sampai ke dalam hati, sampai ke dalam pikiran. Itu biar menarik apa yang keluar dari mulut kita itu adalah hal-hal yang karena Rasul malah. Itu menjadi modal dasar. Modal dasar kita adalah dari ucapan. Dan zikiran-zikiran juga apapun itu modalnya dari lisan, Pak. Kalau kita zikir itu awal dari lisan dulu. Baru nanti masuk ke relung hati, masuk ke latifah-latifah, sampai nanti ma'rifat, sampai hakikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berarti kita nggak boleh urusan dunia, boleh. Tapi jadikanlah harta kita menjadi kendaraan kita untuk sampai kepada Allah. Jangan sampai harta kita yang dikendarai oleh harta kita. Sehingga kita terombang-ambing oleh urusan-urusan dunia yang sampai melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya Pak ya. Hati-hati belajar tawakal. Tawakal itu istiqomah, pasrah. Kalau udah pasrah enak gitu. Aduh, cirinya orang yang belum pasrah gimana? Kalau zikir malam ada kresek-kresek itu udah bingung Pak. Itu belum pasrah, belum tawakal. Wudu nih, serak. Padahal tikus bawa plastik. Udah pikirannya setan ini mas, nggak jadilah. Berarti belum tawakal gitu, belum pasrah. Padahal kucing Pak, itu kucing. Udah pikirannya macam-macam. Karena kita masih dikendalikan oleh pikiran kita dan udah zikir itu. Baru juga ilah hadrotin tuh pules banget itu, pules sudah lupa segala-gala. Masya Allah. Ini pasrahnya di mana? Tahu-tahu subuh aja itu, masya Allah. Nah ini tawakal, pasrahkan diri kita. Kalau pasrah itu adem, tenang. Jadi cirinya itu sunyi. Sunyinya luar biasa. Kalau yang sudah merasakan itu nikmat. Hening kalau bahasa ini. Hening. Jadi jasad kita, kalau kita mendapatkan zikir yang seperti itu, fresh badan kita, kayak badan kita udah dicas awal, dicas lagi, di-upgrade. Makanya badannya menjadi sehat, tenang, urat-uratnya kendor, kan begitu. Karena bisa meredam semuanya. Tenang, hening, sepi, nggak ada apa-apa. Subhanallah. Itu baru tawakal. Nah, bagaimana kita mendapatkannya? Ya tentunya harus setiap hari kita itu zikir. Apa yang kita baca? Boleh Yasin Fadilah, boleh Manaki, boleh amalan kunci. Itu semuanya adalah cara untuk mendapatkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibarat mau ke Jakarta itu, ya caranya banyak. Alatnya juga banyak. Jadi maksudnya yang untuk sampai ke Allah tuh ya zikirnya banyak, caranya metodenya berbeda-beda. Ada yang mau sampai ke Jakarta dengan pesawat, ada. Ada yang pakai mobil, ada yang pakai mobil.
Ada yang naik sepeda ada yang pakai motor ada yang jalan kaki. Dan semuanya itu nggak mungkin akan sampai kalau setengah-setengah. Baru jalan, berhenti. Balik lagi, kan nggak bakalan nyampe. Baru juga pakai, kadang-kadang ada yang lebih parah itu. Udah dikasih tiket pesawat yang 1 jam 2 jam harusnya nyampe Jakarta, nggak mau ngelihat yang lain. Bawa mobil, turun dia bawa mobil. Habis dia mobil ngelihat temennya ada yang sampai pakai motor, pindah pakai motor. Jadi nggak nyampe-nyampe. Zikir ini ganti lagi, zikir ini ganti lagi, zikir ini ganti lagi. Akhirnya nggak pernah sampai ke tujuan. Akhirnya nggak sampai kepada Allah. Jalan kaki pun kalau kita istiqomah, yakin akan sampai. Dari Cikarang ke Jakarta, jalan kaki, 2 hari 3 hari. Mungkin kalau pakai motor mungkin bisa 2 jam 3 jam. Tapi sampai kalau kita jalan, sama-sama sampai. Jadi jangan melihat amalan orang, mungkin lain-lain, beda-beda kemampuannya, haknya. Oh saya alhamdulillah dikasih motor, jalanin terus, jalan terus, akhirnya sampai. Oh saya dikasih zikiran Yasin Fadilah, yakin dengan Yasin Fadilah, sampai Pak. Karena amalan apapun, mau hizib, mau apapun, itu hanya perantara untuk sampai ke Allah. Jadi nggak ada yang hebat kalau nggak sampai-sampai. Yang hebat hanya Allah. Pakai hizib bahar sama tujuannya ke Allah. Hizib ini pakai Yasin sama, pakai Ratib sama, semuanya sama. Dan yang paling cepat adalah yang mendapatkan ridho dari gurunya dan syir daripada gurunya. Jangan berjalan sendiri Pak. Jangan sampai nggak dikasih kompas, nggak dikasih peta, jangan. Nekat, jangan ngamalin ini yang nggak ada jelas gurunya, dia amalin. Padahal lihat dari mana-mana, nggak bakalan nyampe. Karena kalau kita diijazai, di baiat berarti sudah menjalankan. Ya. Guru-guru kita menjalankan. Dan biasanya perjalanannya pun dipermudah karena banyak mendampingi guru-guru kita. Dan ditunggu, akhirnya banyak didoakan oleh guru-guru kita. Ya. Makanya jangan bingung amalin apa ya. Amalin yang kita bisa, yang diijazahkan amalkan sama. Tawakal. Belum dapat ridho, belum dapat sobat, terus ulang-ulang. Insyaallah minta apapun akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.